Selamat siang, Ibu Eka Ratri Nurwulandari, SSI, MSI, selaku dosen pengampu. Perkenalkan, saya Nurlaila dengan NIM akhir 235, izin memaparkan sekaligus menjelaskan hasil kerja saya dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian Barang Dagangan pada Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Departemen Agama Pangkat, atau KPN Kopdap. Yang pertama, terdapat pendahuluan, itu latar belakang. Secara tidak langsung, koperasi berperan positif dan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Koperasi mempunyai ekonomi terbatas, yakni yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, koperasi harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi, yaitu kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Koperasi harus selalu memperhatikan pengelolaan sistem akuntansi yang berkaitan dengan semua kegiatan, sehingga tujuannya dapat terwujud. Tuntunan koperasi untuk mengelola bisnisnya secara profesional dengan memanfaatkan teknologi yang canggih saat ini seperti komputer sebagai alat pembantu dalam transaksi-transaksinya, sehingga pengelolaan koperasi tersebut akan lebih cepat dan akurat. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, bagaimana sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada koperasi pegawai negeri, koperasi departemen agama pangkat. Dan yang kedua, elemen-elemen apa saja yang terkandung dalam sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada koperasi pegawai negeri, departemen agama pangkat. Kemudian tujuan untuk mengidentifikasi sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada koperasi pegawai negeri, departemen agama pangkat. Yang kedua, kajian pustaka. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha menunjukkan bahwa koperasi sebagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi mempunyai tujuan yang memperoleh keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip koperasi yaitu merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang lebih mengutamakan kepentingan anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Selain itu, koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut fungsi dan peran koperasi, salah satunya membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dan yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Sistem akuntansi pembelian barang dagangan. Menurut Romney dan Steinbar 2015 menyebutkan sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ada lagi pendapat dari Azhar Susanto menyebutkan sistem akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, unsur-unsur yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian barang dagangan. Yang pertama, terdapat fungsi yang terkait, yaitu terdapat fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi gudang yaitu yang bertanggung jawab untuk mengirimkan permintaan pembelian sesuai dengan posisi stok di gudang dan memelihara barang yang diterima oleh fungsi penerima. Kemudian, fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi harga produk,
mengidentifikasi pemasok yang dipilih saat membeli barang dan melakukan pemesanan dengan pemasok yang dipilih. Kemudian yang ketiga, fungsi penerimaan, yakni bertugas untuk memeriksa barang, kualitas, dan mutu yang diterima dari pemasok untuk menentukan apakah barang tersebut diterima oleh perusahaan atau tidak. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi, yaitu untuk mencatat hutang dagang dan mencatat persediaan, yang dimana fungsi pencatatan hutang bertanggung jawab atas transaksi pembelian ke dalam daftar pembayaran bukti kas keluar dan menyimpan arsip dokumen utama serta sebagai catatan utang atau kartu utang sebagai buku pembantu. Berikutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian barang dagangan. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian. Surat ini diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan kualitas seperti yang ditentukan dalam surat. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga, yakni meminta penawaran harga bagi barang yang pembeliannya tidak bersifat berulang dan melibatkan jumlah pembelian yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian, yaitu dokumen yang memesan barang dari pemasok yang dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang, yang menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok sesuai dengan jenis, kualitas, dan kuantitas seperti yang ditentukan dalam pemesanan. Yang kelima, surat perubahan order pembelian dapat berupa kuantitas, waktu pengirim, spesifikasi, penggantian, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan desain atau bisnis. Dan yang terakhir, bukti kas keluar, di mana berfungsi untuk perintah pengeluaran kas atas pembayaran utang kepada pemasok dan juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur tentang maksud untuk membayar. Next, cara yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada koperasi terbagi atas dua. Yang pertama, order toko dan salesman kanvas. Order toko ini mulai dengan bagian pembelian menghubungi pemasok melalui telepon untuk memesan barang dengan surat permintaan pembelian. Kemudian setelah surat permintaan pembelian ditetapkan, bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga yang dikirimkan ke pemasok. Salesman kanvas, yaitu dimulai dengan penjualan masuk ke koperasi dan menyerahkan barang ke bagian pembelian melalui brosur dari toko perusahaan. Kemudian bagian pembelian membaca dan memeriksa kembali kebenaran dari brosur yang disajikan. Jika bagian pembelian menyetujui tawaran tersebut, kedua belah pihak sepakat tentang berapa harga yang akan dijual dan berapa keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Bertiga, metode penyelesaian. Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu bertempat Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39A, Kabupaten Pangkep. Kemudian objek kajian yaitu sistem akuntansi pembelian barang dagangan koperasi pegawai Departemen Agama. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Next, metode analisis data terbagi atas dua teknik, yaitu teknik penyajian data dan teknik analisis data. Yang pertama, penyajian data untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang diharapkan. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Data yang diperlukan sesuai dengan kriteria dan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian teknik analisis data. Data yang diperoleh yang disajikan berdasarkan analisis secara umum dianalisis menggunakan kualitatif, di mana analisis ini tidak didasarkan pada perhitungan statistik dalam bentuk kuantitas, tetapi pada pernyataan dan deskripsi
yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis mana suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang akan dibahas oleh penulis adalah sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Pangkat. Seperti dengan judul. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Sebelumnya gambaran umum Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Pangkat yaitu sejarah berdirinya. Pada tanggal 25 Juni 1962 bertempat di Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat 2 Pangkep telah mendirikan koperasi yang hanya merupakan lembaga simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya, koperasi semakin mantap dalam memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pimpinan dan pengurus pada waktu itu mengambil langkah dan sikap untuk mengajukan permohonan pengesahan koperasinya sebagai badan hukum. Menyusul disahkannya rapat penyesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Oleh karena itu, sejak 3 November 1968, Koperasi Peradilan Agama Pangkajen Kopdap dinyatakan telah menyesuaikan diri dengan Badan Hukum Nomor 1137 garing BH garing 4 garing 12 garing tahun 1967. Anggotanya antara lain pegawai kantor urusan agama daerah tingkat 2 Pangkep. Untuk jenis usaha ini masih bersifat simpan pinjam. Pada waktu itu juga terdapat koperasi primer dalam keluarga besar Departemen Agama, yaitu Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Tingkat 2 yang beranggotakan pegawai inspeksi pendidikan, agama, dan guru agama. Koperasi tersebut adalah Koipenda. Kemudian terdapat badan usaha atau unit usaha yang dikelola KPN Kopdap. Yang pertama, unit simpan pinjam, kredit barang, unit pertokoan, unit perumahan, unit kurban, unit BBM, unit listrik air bersih, unit kredit, dan unit kantin. Sementara dalam perencanaan, unit konveksi, unit rumah makan, dan unit sablon dan percetakan. Terdapat juga bidang kemasyarakatan. Dalam bidang kemasyarakatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1982, koperasi telah membantu anggota dan keluarganya untuk pelaksanaan ibadah kurban, kemudian memberi bantuan kepada panti asuhan dan permodalan bagi orang miskin yang ada usaha kecilnya. Terdapat juga manfaat koperasi bagi anggota, yaitu salah satunya adanya kemudahan yang dapat diperoleh anggota dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, khususnya membantu beban orang tua yang memerlukan biaya pendidikan.
struktur organisasi dan tata kerja KPN Kopdap. Yang pertama rapat anggota, di mana rapat ini juga merupakan rapat pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian pengurus koperasi yang bertugas untuk mengurus organisasi dan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Dan yang ketiga, terdapat badan pengawas, yang dimana bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada pengurus dan pengelola koperasi serta mencegah terjadinya penyelewengan. Kemudian pengelolaan usaha sebagai pada koperasi kecil, ketua bertindak sebagai manajer selaku wewenang dan kuasa yang dilimpahkan kepada ketuan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi. Berikut hasil penelitian, sistem akuntansi pembelian barang dagangan merupakan suatu urutan kerja kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dagangan. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi pembelian yang berulang-ulang. Elemen-elemen apa yang terkandung dalam sistem akuntansi pembelian barang dagangan pada koperasi ini? Yang pertama yaitu permintaan pembelian, yang dimana digunakan oleh bagian pembeli untuk melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, atau mutu berdasarkan formulir surat permintaan barang. Yang kedua, permintaan penawaran harga. Yang ketiga, order pembelian. Yang keempat, penerimaan barang. Next, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat pembelian pada koperasi pegawai negeri Departemen Agama, yaitu terdapat satu saja, yaitu kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan barang, mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli, dan untuk mencatat mutasi keluar masuknya barang dagangan. Kesimpulan, catatan akuntansi yang digunakan pada koperasi hanya ada satu, yaitu kartu persediaan yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan catatan akuntansi seperti register bukti kas keluar, jurnal pembelian, dan kartu utang tidak ada dalam koperasi. Hal ini menandakan sistem pengendalian yang digunakan kurang efektif. Kemudian dalam koperasi pegawai ini merupakan fungsi pembelian dengan fungsi gudang tidak terpisah tanggung jawabnya. Fungsi pembelian merangkap sebagai fungsi gudang. Hal ini menunjukkan pengendalian internnya kurang efektif dikarenakan tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi gudang dengan fungsi pembelian. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.